Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Bertemu kembali dengan saya, Muta Ali Yahya dari SD Negeri 2 Banjarkerta. Calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Purbalingga. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Untuk tujuan pembelajaran khusus kali ini adalah CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Kesimpulan dan refleksi coaching untuk supervisi akademik. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coache. Coaching memiliki tujuan untuk menuntun coache dalam menemukan ide baru atau cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi atau mencapai tujuan yang dikehendaki. Coaching dapat digunakan untuk membangun kemitraan yang setara dan coache sendiri yang mengambil keputusan. Coach hanya menghantarkan melalui mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan, sedangkan untuk keputusan diberikan sepenuhnya kepada coache. Keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat, potensi, agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Dalam relasi guru dengan guru, seorang coach juga dapat membantu seorang coache untuk menemukan kekuatan dirinya dalam pembelajaran. Untuk dapat membantu rekan sejawat kita untuk mengembangkan kompetensi diri mereka dan menjadi otonom, kita perlu memiliki paradigma berpikir coaching terlebih dahulu. Paradigma tersebut adalah 1. Fokus pada coache rekan yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching dikembangkan dari 3 kata frasa kunci pada definisi coaching, yaitu 1. Kemitraan. Posisi coach terhadap coachenya adalah mitra. Itu berarti setara dalam coaching, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Coache adalah sumber belajar bagi dirinya sendiri. Coach merupakan rekan berpikir bagi coachenya dalam membantu coache belajar dari dirinya sendiri. 2. Proses kreatif. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan, yang terdiri dari 2 arah, memicu proses berpikir coache, serta memetakan dan menggali situasi coache untuk menghasilkan ide-ide baru. 3. Memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan, yang paling mungkin dilakukan dan paling besar kemungkinan berhasilnya. Selain itu juga, percakapan ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh rekan yang sedang dikembangkan. Kompetensi inti coaching. 1. Kehadiran penuh, presence, adalah kemampuan untuk bisa hadir utuh pada coache, atau di dalam coaching disebut sebagai coaching presence sehingga badan, pikiran, hati, selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Kehadiran penuh ini adalah bagian dari kesadaran diri yang akan membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi lain saat kita melakukan percakapan coaching. 2. Mendengarkan dengan aktif adalah kemampuan untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh lawan bicara dan memahami keseluruhan makna yang tidak terucap. 3. Mengajukan pertanyaan berbobot adalah mengajukan pertanyaan dengan tujuan tertentu atau pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coache, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri dan yang dapat mendorong coache untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Materi selanjutnya adalah alur tirta. Hal ini penting mengingat tujuan coaching yaitu untuk pengembangan diri dan membangun kemandirian. Melalui alur percakapan coaching tirta, kita diharapkan dapat melakukan pendampingan baik kepada rekan sejawat maupun muridnya. Sebagai seorang coach, salah satu peran terpentingnya adalah membantu coache menyadari potensi yang dimiliki untuk mengembangkan kompetensi dirinya, dan menjadi mandiri melalui pendampingan yang mengedepankan semangat memberdayakan. Dalam alur tirta ini merupakan sebuah akronim dari kata tirta, yaitu T adalah tujuan yaitu menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. I adalah identifikasi.
Menggali dan memetakan situasi saat ini. Hubungkan fakta-fakta yang ada. R adalah rencana aksi. Mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. T di sini adalah tanggung jawab. Berkomitmen akan langkah selanjutnya. Materi berikutnya tentang supervisi akademik. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Dalam pelaksanaannya ada dua paradigma utama dalam menjalankan proses supervisi akademik yang memberdayakan, yakni paradigma pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan optimalisasi potensi setiap individu. Prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, proses kolaboratif antara supervisor dan guru, konstruktif bertujuan mengembangkan kompetensi individu, terencana, reflektif, objektif. Informasi diambil berdasarkan sasaran yang sudah disepakati, berkesinambungan, komprehensif, mencakup tujuan dari proses supervisi akademik. Sedangkan pelaksanaan supervisi akademik didasarkan pada kebutuhan dan tujuan sekolah dan dilaksanakan dalam 3 tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan supervisi, dan tindak lanjut. Tahap perencanaan, supervisor merumuskan tujuan, melihat pada kebutuhan pengembangan guru, memilih pendekatan, teknik, dan model, menetapkan jadwal, dan mempersiapkan ragam instrumen. Dalam tahapan pelaksanaan supervisi akademik adalah observasi pembelajaran di kelas atau yang biasanya kita sebut sebagai supervisi klinis. Tahap tindak lanjut, berupa kegiatan langsung atau tidak langsung seperti percakapan coaching, kegiatan kelompok kerja guru di sekolah, fasilitasi dan diskusi, serta kegiatan lainnya di mana para guru belajar dan memiliki ruang pengembangan diri lewat berbagai kegiatan. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosi? Peran saya sebagai coach dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya dalam pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional adalah membantu untuk menemukan pemecahan masalah dalam pembelajaran dan mengarahkan melalui pertanyaan berbobot dan memandu COAC. Permasalahan dalam pembelajaran kaitannya dengan kebutuhan belajar murid yang belum terpenuhi sehingga untuk mengatasi hal tersebut diperlukan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan mengarahkan COAC melalui pertanyaan agar COAC menyadari dan menemukan pemecahan masalah sendiri dengan memahami kekuatan dan tantangan yang dihadapi. Diharapkan COAC dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian kaitannya dengan pembelajaran sosial emosional adalah ketika sebagai pendidik menemukan permasalahan dengan sikap murid dan sebagai coach membantu mengarahkan COAC melalui pertanyaan agar dapat melaksanakan pembelajaran sosial emosional. Selain itu dalam kegiatan coaching dan alur tirta seorang coach untuk dapat melaksanakan coaching dengan kehadiran penuh, salah satunya dengan teknik stop dan mindful listening yang telah dipelajari pada modul 2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran adalah membantu COAC atau rekan sejawat untuk dapat menemukan pemecahan masalah serta dapat mengarahkan COAC memahami hambatan serta tantangan dan kekuatan yang dimiliki sehingga dapat mengembangkan kompetensi untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih baik. Demikian pemaparan tugas koneksi antar materi modul 2.3. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.